Nama saya Nicholas Mas Ibrahim Purba dengan NIM 1001001230693. Perkenalkan, nama aku Helen Ruth Aprilia dengan NIM 1100123140694. Oke, perkenalkan nama saya Rosi Silalai dengan NIM 110000123140695. Nama saya Rachel Catherine Labungan Silahi dengan NIM 110000123140696. Kenalkan, saya Rian Fatumi Rizky dengan NIM 110000123140732. Jalur peradilan litigasi bukanlah satu-satunya cara penyelesaian sengketa. Ada beberapa alternatif penyelesaian sengketa selain dengan cara litigasi. Salah satu cara yang dapat ditempuh untuk menyelesaikan sengketa selain jalur peradilan lazim disebut dengan alternatif penyelesaian sengketa atau alternative dispute resolution, disingkat dengan ADR. Alternatif penyelesaian sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli, yang mana lazim disebut dengan online dispute resolution (ODR). ODR adalah suatu cara penyelesaian sengketa yang dilakukan melalui media internet, dalam arti bahwa proses penyelesaiannya dilakukan oleh para pihak tanpa harus bertatap muka. Jadi ada 4 jenis online dispute resolution. Yang pertama adalah online settlement, menggunakan suatu sistem khusus untuk menyelesaikan klaim finansial secara otomatis. Lalu yang kedua ada online arbitration, menggunakan website untuk menyelesaikan perselisihan dengan bantuan abilitator yang berkualitas. Lalu yang ketiga ada online resolution of consumer complaint, dengan menggunakan email untuk menangani jenis-jenis tertentu dari komplain konsumen. Dan yang terakhir adalah online mediation. Selanjutnya, mekanisme penyelesaian sengketa dengan menggunakan sistem online dispute resolution. Dimulai dari pihak yang bersangkutan melaporkan ke penyedia layanan ODR dengan rumusan resolusi yang diinginkan. Selanjutnya, penyedia layanan ODR mengirimkan email kepada terlapor terkait permintaan penyelesaian sengketa dari pelapor. Setelah itu, terlapor melakukan penerimaan atas penyelesaian sengketa dan memberikan penjelasan resolusi yang diinginkan, serta menunjuk fasilitator. Pelapor dapat menyetujui atau menolak pilihan tersebut. Apabila pelapor menyetujui, pihak penyedia layanan ODR akan meneruskan ke fasilitator. Fasilitator dapat menyetujui atau menolak penunjukan tersebut. Apabila fasilitator menyetujui, maka fasilitator akan melakukan penelaahan atas usulan resolusi para pihak. Fasilitator akan turut serta dan memberikan waktu kepada para pihak untuk bernegosiasi hingga mencapai kesepakatan. Setelah mencapai kesepakatan, pihak penyedia layanan ODR akan mengumumkan hasil putusan kepada para pihak. Kekuatan hukum dari putusan tersebut bergantung pada fasilitator yang ditunjuk untuk menyelesaikan sengketa. Sebaliknya, apabila dinyatakan gagal, maka para pihak dapat melakukan pelayan ulang atau melanjutkan sengketa tersebut untuk diselesaikan menggunakan mekanisme lain seperti arbitrasi atau litigasi. ODR memiliki kelebihan dan kekurangan. Di sini aku mau jelasin kelebihan. Kelebihan online dispute resolution, pertama, menghemat biaya. Kelebihan ini merupakan kelebihan umum yang dimiliki oleh sebuah alternatif penyelesaian sengketa secara konvensional. Kehadiran ODR akan menjadi opsi tersebut menjadi opsi dengan biaya yang lebih terjangkau. Yang kedua, menghemat waktu, cepat, dan praktis. Pihak yang bersengketa dalam melakukan mediasi dimanapun dan kapanpun, sehingga proses penyelesaian sengketa tidak akan berlalu. Yang ketiga, proses penyelesaian sengketa terekam dengan baik. Keseluruhan isi negosiasi dan percakapan terjadi pada proses penyelesaian sengketa melalui ODR terekam secara baik secara digital. Di sini aku akan menjelaskan kekurangan online dispute resolution. Yang pertama, internasional. Dalam proses penyelesaian sengketa, tatap muka para pihak yang bersengketa dalam menyampaikan permasalahan secara langsung. Kedua, confidentiality. Dalam proses penyelesaian sengketa melalui ODR, seluruh bentuk percakapan dan dokumentasi terekam secara digital, sehingga pihak bersengketa yang tidak bertanggung jawab dapat menyebarkan luas permasalahan dan negosiasi yang terjadi di dalamnya tanpa sepengetahuan pihak lainnya. Yang ketiga, minimnya fasilitas dan pengetahuan piranti digital. Terdapat kemungkinan sulitnya para pihak yang bersengketa untuk dapat terhubung atau mengakses jaringan online karena keterbatasan fasilitas dan pengetahuan tentang piranti teknologi informasi. Meskipun satu kerangka hukum dan peraturan komprehensif yang secara khusus mengatur ODR belum diperkenalkan, namun ODR telah dibahas dalam beberapa peraturan, salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1990 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik,
Meskipun undang-undang tersebut tidak secara langsung membahas tentang ODR, ketentuan yang terkandung dalamnya dapat menjadi dasar bagi pihak yang bersengketa untuk memilih ODR sebagai proses penyelesaian yang diinginkan secara hukum. Penyelesaian sengketa secara ODR sendiri itu memiliki banyak sekali kelebihan dibandingkan penyelesaian sengketa secara konvensional, mulai dari segi biaya, segi kecepatan waktu, dan segi bagaimana terapkannya sebuah proses penyelesaian sengketa tersebut. Di Indonesia sendiri, penyelesaian sengketa secara ODR itu memiliki dua transaksi, yaitu elektrik dan non-elektrik. Kenapa? Karena di Indonesia itu masih banyak yang melakukan transaksi secara tradisional. Ini bisa dilakukan lembaga khusus punya penyelesaian sendiri, yaitu dengan cara media online. Selanjutnya aku akan menjelaskan beberapa ahli yang dikenal dalam bidang ODR. Antara lain yang pertama, Ethan Katz, profesor hukum dan teknologi di Universitas Massachusetts Amherst yang dianggap sebagai salah satu tokoh pionir dalam pengembangan ODR. Yang kedua, Colin Rowe, merupakan pakar dalam ODR dan pernah menjadi direktur penyelesaian sekitar online GMI TP. Role tersebut dalam pengembangan ODR di berbagai platform. Yang terakhir, yang ketiga, Omar O'Brien dan Evans, seorang profesor hukum yang aktif di dalam penelitian ODR, khususnya dalam konteks mediasi online dan penggunaan teknologi untuk penyelesaian sengketa. Tapi, penggunaan media online ini sendiri itu memiliki beberapa kekhawatiran. Salah satunya kekhawatiran dari lembaga yang menyelenggarakan, yaitu apakah layanan ODR itu tersampaikan dengan baik atau dapat melayani dengan baik oleh masyarakat online, dan dengan konsumen sendiri itu adalah apakah institusi online tersebut itu dapat dipercaya atau tidak. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Terima kasih.